Universitas Warmadewa, nomor 001/MLI SK Unwar 01/2021. Dengan ini, pengurus Pusat Masyarakat Linguistik Indonesia memutuskan mengangkat pengurus Masyarakat Linguistik Indonesia cabang Universitas Warmadewa dengan susunan seperti terlampir pada surat putusan ini. Pengurus cabang diharapkan untuk menyediakan waktu sehingga manajemen organisasi dan kegiatan ilmiah di cabang dapat dilaksanakan secara berkala. Pengurus cabang diharapkan pula untuk dapat menjadi penghubung antara pengurus Pusat Masyarakat Linguistik Indonesia dengan anggota Masyarakat Linguistik Indonesia cabang Universitas Warmadewa, sehingga para anggota cabang dapat memperoleh informasi ataupun bahan yang disebarluaskan oleh pengurus Pusat Masyarakat Linguistik Indonesia secara cepat dan teratur. Maaf, apakah share screen-nya dapat Mohon maaf Ibu, saya... Oke. Surat keputusan ini berlaku sejak hari dikeluarkan sampai dengan berlangsungnya Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia pada tahun 2021. Ditetapkan di Jakarta pada 20 Januari 2021, Dr. Luh Anik Mayani M.Hum, Ketua MLI. Saya bacakan susunan pengurus MLI Cabang Universitas Warmadewa periode 2020 hingga 2021. Penasehat Profesor Dr. Inyoman Kardane M.Hum. Ketua Dr. Mirza Umiati SS M.Hum. Sekretaris I Gusti Ayu Agung Dian Susanti SS M.Hum. Bendahara Dr. Doktoranda Made Susini M.Hum. Anggota Profesor Dr. I Gusti Made Sucaya MA. Profesor Dr. Aron Mekombete. Dr. Mi Wayan Kusni M.Hum. Dr. Andes I Nyoman Mulyana M.Hum. Dr. I Wayan Budiarte SS M.Hum. Dr. Agus Dharma Yoga Pratama SS M.Hum. Dr. Andes Nyoman Sujaya M.Hum. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Januari 2021, Dr. Luh Anik Mayani M.Hum, Ketua MLI. Demikian pembacaan surat keputusan pengangkatan pengurus MLI Cabang Universitas Warmadewa. Terima kasih. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua MLI yang terhormat Bapak Dr. Nasaruddin, kami silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan ini. Yang terhormat Bapak Rektor, yang terhormat Ibu Misa sebagai Ketua MLI Cabang Universitas Warmadewa, izinkan kami, saya dan Ibu Katrin untuk mewakili pengurus MLI Pusat. Saya sebagai Wakil Ketua dan Ibu Katrin sebagai Bendahara MLI Pusat saat ini. Jadi izinkan kami untuk mewakili, kami ingin menyampaikan ucapan selamat
dulu sebelumnya atas terbentuknya MLI Cabang Universitas Warma Dewa. Semoga ke depan nanti akan bisa dimunculkan berbagai macam kerjasama sama riset atau mungkin seminar untuk lebih menggiatkan aktivitas kegiatan akademik untuk bidang linguistik di Indonesia. Kalau boleh, saya ingin share screen sedikit untuk menyampaikan titipan dari Ibu Ani. Ibu Luh Ani sebagai Ketua MLI Pusat. Apa sudah terlihat? Sudah, Bapak. Ya, nah, kami ingin melaporkan bahwa saat ini pengurus MLI Pusat sebagaimana yang tertera di sini seharusnya dan Kongres Masyarakat Linguistik Indonesia ditunda sampai 2021, jadi kepengurusan kami akan berakhir di tahun 2021 sesuai dengan seiring dengan Kongres Masyarakat Linguistik Indonesia di Makassar nanti. Fokuskan di sini, pertama adalah penerbitan Jurnal Linguistik Indonesia, penyelenggaraan KIMRI, Kongres Internasional Masyarakat Linguistik Indonesia, dan pelatihan atau pengabdian masyarakat. Untuk tahun 2019 dan 2020, kami sudah melakukan pemutakhiran data anggota. Kurang lebih jumlah anggota terdaftar itu ada 4.825. Jadi sebagai sebuah organisasi profesi, MLI ini cukup bisa dikatakan cukup tua dan cukup banyak anggotanya. Tapi tentu saja ada yang aktif dan ada yang tidak aktif, ada yang berupa instansi, ada yang berupa cabang, dan ada anggota perorangan. Dan fasilitas yang diterima oleh anggota MLI adalah akan mendapat kartu anggota, kemudian Jurnal Linguistik Indonesia versi salinan lunak, 2 edisi setiap tahun, kemudian kelebihan lain berkaitan dengan pembiayaan untuk seminar dan konferensi yang diadakan oleh Masyarakat Linguistik Indonesia, dan biaya pemuatan artikel dalam Jurnal Linguistik Indonesia yang lebih ringan dibandingkan dengan yang non anggota. Kemudian yang kami sedang gagas sekarang adalah kelas daring linguistik untuk lebih menemukan linguis yang ada di daerah dengan linguis internasional lain dari jaringan yang kami miliki di beberapa negara. Dan terakhir kami sudah tim jurnal kami sudah memperpanjang akreditasi nasional Sinta 2 untuk Jurnal Linguistik Indonesia, dan ini berlaku cukup lama sampai 2022 kalau nggak salah di situ. Nah, beberapa pelatihan dan seminar yang sudah kami adakan, ada yang bekerja sama dengan peneliti dari luar, misalnya penyelenggaraan workshop dokumentasi bahasa dengan Profesor Nicholas Himmelmann dari Universitas Cologne di Jerman, proposal riset linguistik bekerja sama dengan Nick Williams dari Universitas di Amerika, kemudian ada juga kerjasama dengan beberapa linguis muda yang baru saja selesai melakukan pendidikan di Australia, di Jerman, dan di Inggris. Jadi kedepannya kami harapkan dari MLI cabang juga dapat ikut berperan aktif. Jadi misalnya mau membuat seminar apa, membutuhkan pembicara dari mana, kita bisa saling kontak dan bisa saling membantu nantinya.
Dan direncanakan kelas daring linguistik ini akan diadakan 3 sampai 4 kali setahun. Untuk tahun lalu itu cukup intens karena 1 bulan bisa ada 2 kali, dan jadi dari September sampai November itu ada kurang lebih 5 kelas daring, mulai dari sosiolinguistik, kemudian penulisan proposal, penulisan jurnal. Yang kami belum mulai membuat latihan penulisan jurnal, tapi itu sudah ada di dalam rencana nantinya. Ini beberapa peminatan linguistik yang bisa kita angkat, dan mungkin di antara peminatan ini ada yang menjadi kekhasan atau daya tarik utama dari Departemen Linguistik Universitas Warmadewa bisa mulai menghubungi kami dan kita bisa. Biasanya halo, apa suara saya terdengar? Maaf Bapak, tadi terputus Bapak. Iya. Baik, bisa Sepertinya saya dilanjutkan terlempar. kembali, Bapak. Ya. Tadi sampai di mana? Di pengabdian masyarakat, Bapak. Oke. Oh, di slide terakhir ini. Untuk kelas daring linguistik ini, jadi kalau memang berminat atau mau mencalonkan pembicara mungkin dari dalam negeri atau dari luar negeri, bisa silakan coba kontak kami. Nanti kita akan cari cara bagaimana cara supaya bisa mengundang untuk berbicara dalam kelas daring linguistik kita. Jadi itu saja titipan yang ingin disampaikan. Baik. Terima kasih Bapak Nasruddin atas sambutannya. Selanjutnya yaitu sambutan dari Rektor Universitas Warmadewa, yang terhormat Profesor Dr. Edewa Putu Wijana DEPM. Bapak, kami silakan. Ya, terima kasih. Apa suara saya bisa didengar? Terdengar Bapak. Oke, baik. Om Swastiastu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam, namo buddhaya, salam sehat buat kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Ketua Masyarakat Linguistik Indonesia, yang pagi ini diwakili oleh Bapak Wakil Ketua. Yang saya hormati Ibu Direktur Pasca Sarjana Universitas Warmadewa, Bapak Dekan Fakultas Sastra Universitas Warmadewa, Ibu Ketua Prodi Magister Linguistik Universitas Warmadewa, dan seluruh peserta
acara pagi ini yang berbahagia. Pertama-tama saya ajak Bapak Ibu sekalian untuk berdoa sejenak. Mudah-mudahan Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridho kepada kita semuanya agar dua acara pagi ini, yaitu pelantikan pengurus Masyarakat Linguistik Indonesia cabang Universitas Warmadewa dan sekaligus webinar dengan judul Trik dan Strategi di dalam menulis jurnal Scopus bisa berlangsung dengan sebaik mungkin. Selanjutnya saya ingin menyampaikan selamat dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada pengurus pusat Masyarakat Linguistik Indonesia yang telah menerima dan pagi ini melantik Masyarakat Linguistik Indonesia cabang Warmadewa. Dan tentunya dengan masuknya Masyarakat Linguistik Indonesia cabang Warmadewa ini akan membawa manfaat yang luar biasa. Saya saksikan tadi Bapak Ibu sekalian, kegiatan Masyarakat Linguistik Indonesia pusat itu luar biasa padatnya. Baik dalam bidang pendidikan, baik dalam bidang penelitian, maupun dalam bidang pengabdian masyarakat. Sehingga dari kepadatan acara atau program kerja yang diselenggarakan oleh MLI Pusat, saya yakin ini bisa kita ambil manfaatnya. Paling tidak media ini dapat kita manfaatkan sebagai sharing informasi, mengambil manfaat dari pengalaman-pengalaman teman-teman, para expert linguistik yang ada di Masyarakat Linguistik Indonesia, sehingga pada akhirnya kapasitas para linguis yang ada di Masyarakat Linguistik Indonesia cabang Universitas Warmadewa dapat kita tingkatkan dan dapat kita mantapkan. Saya hanya ingin satu hal yang perlu dimanfaatkan. Di Masyarakat Linguistik Indonesia pusat itu berkumpul para expert-expert, baik yang senior maupun yang junior, yang mempunyai pengalaman yang luar biasa di bidang linguistik. Sementara di satu sisi, kurikulum linguistik kita, khususnya di Warmadewa, tentu tidak bisa statis. Kurikulum adalah sesuatu yang dinamis, sehingga perubahan kurikulum bukanlah sesuatu yang aneh. Nah, dalam konteks inilah pengalaman-pengalaman para expert, para senior di Masyarakat Linguistik Indonesia dapat kita manfaatkan dengan sebaik mungkin. Jadi sekali lagi saya menyampaikan selamat kepada Masyarakat Linguistik Indonesia cabang Universitas Warmadewa yang barusan menjadi anggota termuda dalam Masyarakat Linguistik Indonesia pusat. Jadi saya yakin sekali teman-teman bisa mengambil manfaat optimal dari masuknya Universitas Warmadewa ke dalam lingkup Masyarakat Linguistik Indonesia. Jadi sekali lagi saya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Masyarakat Linguistik Indonesia pusat yang telah menjadikan bagian integral dari Masyarakat Linguistik Indonesia cabang Universitas Warmadewa ke dalam Masyarakat Linguistik Indonesia. Selanjutnya saya juga ingin menyampaikan apresiasi khususnya kepada teman-teman di Magister Linguistik Universitas Warmadewa yang telah mampu menyelenggarakan webinar yang cukup menggelitik
yaitu trik dan strategi menulis dalam jurnal Scopus. Scopus boleh dikatakan sebagai satu tantangan, tetapi juga boleh dikatakan sebagai satu opportunity. Tergantung pada kita saja. Apakah kita ingin mengambil manfaat dari kesempatan atau opportunity yang tersedia untuk tulisan di dalam jurnal. Tetapi yang jelas, tulisan di dalam Scopus menjadi demikian pentingnya sekarang ini. Terutama bagi kepentingan dosen-dosen itu sendiri maupun kepentingan institusi, ya, karena bagaimanapun juga untuk naik ke lektor kepala maupun guru besar, tulisan di dalam jurnal Scopus itu sangat dipentingkan. Akhirnya saya menyampaikan sekali lagi, selamat menjadi anggota baru masyarakat linguistik Indonesia untuk para linguis yang ada di Universitas Warmadewa, dan selamat melaksanakan webinar. Terima kasih. Om Santi Santi Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bukan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Rektor atas sambutannya, dan baiklah hadirin yang kami hormati. Sambutan terakhir di kesempatan hari ini akan kita simak sambutan dari Ketua MLI Universitas Warmadewa yang terhormat Ibu Dr. Mirsa Umiati SSFUM. Kami silakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan mohon maaf kepada Nikadik Wiwintari untuk mematikan audio. Ya, terima kasih. selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu pengurus MLI Pusat yang dalam pagi hari ini hadir bersama-sama kita, Ibu Katarina Sukamto, Bendahara MLI Pusat, dan Bapak Nazarudin, Wakil Ketua MLI Pusat. Yang kami hormati Bapak Rektor Universitas Warmadewa, yang kami hormati Bapak Dekan Fakultas Sastra, Ibu Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa, seluruh dosen dan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Linguistik, Program Pasca Sarjana Universitas Warmadewa, hadirin yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa pada hari ini, Selasa 16 Februari tahun 2021, akhirnya terbentuk dan terwujud MLI Cabang Universitas Warmadewa. Bapak Ibu yang kami hormati, MLI adalah organisasi profesi yang besar dan kami ingin mensinergikan visi dan misi Universitas Warmadewa secara umum dan visi dan misi Prodi Magister Ilmu Linguistik secara khusus bersanding dengan visi dan misi dari masyarakat linguistik Indonesia untuk kita bersinergi, bergandengan tangan, menjadi satu komunitas sehingga bisa sharing pengalaman, sharing tridharma untuk mewujudkan suatu komunitas linguistik yang bisa bermanfaat bagi semua, terutama masyarakat dan kalangan akademisi. Kalau kita melihat kata kunci yang ada di visi kita, yaitu bermutu, ekowisata, dengan Go Global di tahun 2034 disandingkan dengan visi dari masyarakat linguistik Indonesia, yaitu menjadi organisasi profesi yang berperan dan berpengaruh besar di bidang linguistik Indonesia. Kita bisa memadukan dan mensinergikan visi ini untuk menjadi ke depan lebih berkembang, lebih baik, dan mendorong para linguis untuk bisa lebih berkiprah, terutama di bidang tridharma. Bapak Ibu yang kami muliakan, tukar-menukar informasi, baik dalam penelitian, pendidikan, serta pengabdian masyarakat,
di dalam pendidikan khususnya yang ditekankan oleh Bapak Rektor terbuka untuk melakukan revisi kurikulum disesuaikan dengan perkembangan dari ilmu linguistik dan perkembangan zaman menjadi sasaran utama dari kiprah kita ke depan. Kemudian selanjutnya perlu kami sampaikan di sini bahwa Universitas Warmadewa mengalami progres peningkatan anggota dari tahun ke tahun. Dimulai dari 6 anggota di awal, kemudian sekarang naik menjadi 11 anggota, dan 11 anggota ini menjadi awal dari penambahan anggota dari tahun yang akan datang. Kami rencanakan akan terus menggandeng seluruh mahasiswa aktif, Prodi Magister Ilmu Linguistik, seluruh alumni, dan seluruh mitra kerjasama dari Prodi Magister Ilmu Linguistik untuk bersama-sama menjadi anggota dari Masyarakat Linguistik Indonesia, cabang Universitas Warmadewa. Oleh karena itu, Ibu Katrina Sukamto, Bapak Nazarudin, kami mohon bimbingannya selalu, kemudian bersinergi selalu, dan kami siap seperti yang disampaikan tadi, bahwa pengurus dari Masyarakat Linguistik Indonesia, cabang Universitas Warmadewa, harus bisa meluangkan waktu dan bisa menjadi penghubung antara Masyarakat Linguistik Indonesia Pusat dan cabang di Universitas Warmadewa, sehingga anggota bisa mendapatkan informasi dengan cepat dan mendapatkan manfaat dalam keanggotaannya di organisasi profesi ini. Akhirnya, terakhir ingin saya sampaikan bahwa semoga kerjasama ini berjalan dengan baik dari tahun ke tahun, dan semoga terbentuknya Masyarakat Linguistik Indonesia cabang Universitas Warmadewa ini bisa bermanfaat bagi semua, terutama seluruh anggota di masa yang sekarang dan masa yang akan datang. Akhirnya saya akhiri sambutan ini dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih. Hadirin yang kami hormati, acara pelantikan Masyarakat Linguistik Indonesia cabang Universitas Warmadewa telah kita lewati bersama. Marilah kita beranjak ke agenda berikutnya, yaitu webinar dengan tema Trik dan Strategi Tembus Jurnal Scopus. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita yang akan memandu jalannya diskusi pada webinar kita pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. D.S. Jaya SSM. Aktivitas keseharian beliau adalah seorang dosen di Fakultas Sastra Warmadewa dan juga dosen pada program di Magister Ilmu Linguistik Pasca Sarjana Dewa. Baiklah Bapak dan Ibu, hormati, kita sambut moderator kita kepada Bapak Dr. Sujaya, disilahkan. Baik, terima kasih. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam nama budaya dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Warmadewa, yang saya hormati pengurus pusat MLI Pusat, Ibu Direktur Pasca Sarjana yang saya hormati, Bapak Dekan Fakultas Sastra Universitas Warmadewa juga yang saya hormati, Ibu Kaprodi Magister Ilmu Linguistik, Ibu Dr. Mirsa yang sangat saya hormati, Bapak Ibu peserta webinar dalam rangka pembentukan kepengurusan MLI cabang Universitas Warmadewa yang saya hormati. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur dan dirinya memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kita selalu diberi kesehatan, dan sekaligus kita mohonkan agar acara ini dapat berjalan mulai dari awal sampai akhir.
Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, izinkan tadi sudah diperkenalkan bahwa saya Nyoman Sujaya, sekaligus mohon izin untuk bisa memandu acara ini, acara webinar dalam rangka pembentukan pengurus MLI Cabang Warmadewa. Webinar dengan tema trik-trik dan strategi jurnal Tembus Kupus yang akan disampaikan oleh Bapak Nasaruddin selaku wakil MLI Pusat. Sebelum kami mempersilakan Bapak Nasaruddin, izinkan kami membacakan kurikulum vitae beliau. Mohon izin nanti, mohon maaf kepada Bapak Nasaruddin agar nanti menyampaikannya kalau diperlukan nanti secara lebih rinci, karena mengingat ini waktu sangat terbatas, maka kami akan membacakan poin-poin penting saja yang sudah kami terima di sini. Nama beliau adalah Nasaruddin, lahir di Jakarta tanggal 24 Mei tahun 1983. Jadi di sini nomor telepon beliau 06281210402-963. Latar belakang ini sudah di-share kurikulum vitae beliau. Jadi beliau meniti karir mulai dari sekolahnya tentang latar belakang pendidikannya, Bachelor Degree in Indonesia Linguistic Studies, Faculty of Humanities, University of Indonesia pada tahun 2005. Kemudian Master Degree in Korean Linguistics in Ha University in Cheon, South Korea pada tahun 2010. Kemudian PhD Candidate in Leiden University Center for Linguistics, Netherlands, itu tahun 2013 sampai sekarang. Dan selanjutnya ini panjang sekali, kemudian saya pindah ke bagian language abilities. Beliau menguasai luar biasa ini, ada 7 bahasa yang beliau kuasai. Saya sangat kagum sama Bapak Nasaruddin ini. Yang pertama, beliau menguasai bahasa Indonesia sebagai penutur asli, kemudian beliau fasih berbahasa Inggris, lalu juga fasih berbahasa Korea. Lalu beliau menguasai bahasa Oirata. Beliau juga fasih berbahasa Melayu klasik. Lalu yang nomor 6, beliau menguasai bahasa Arab. Dan yang terakhir, beliau menguasai bahasa Ambon. Jadi ada 7 bahasa yang beliau kuasai. Dan banyak terlibat dalam organisasi yang nanti yang perlu mohon izin agar Nasaruddin langsung yang menyampaikan. Baik, untuk memperlancar jalan acara, kami langsung saja mengundang Bapak Nasaruddin untuk menyampaikan presentasinya yang bertemakan strategi, trik-trik dan strategi penulisan jurnal Tembus Kupus. Kepada Bapak Nasaruddin yang hormati, kami mohon untuk mempresentasikan materinya selama lebih kurang 20 menit. Dan selanjutnya akan diisi dengan sesi tanya jawab. Yang terhormat Bapak Nasaruddin, kami silakan. Maaf, waktu presentasinya 30 menit.
Bapak Nasaruddin, apa bisa didengar suara kami? Izin Bapak Nasaruddin. Mungkin masih ada kendala. Ya, halo, apa suara saya terdengar? Oh, nggih. Silakan. Mohon maaf ini terlempar-lempar terus karena sinyalnya sedang tidak baik. Kebetulan saya sekarang sedang berada di Manado, baru tiba tadi pagi. Oh, begitu. Nggih, silakan Jadi, Pak Nasaruddin. Oke, Pak. Saya akan coba mulai ya. Saya mohon izin dulu pada para senior. Saya ingin berbagi sedikit tentang kiat atau tips dan trik dalam mencari jurnal akademik yang cocok untuk tulisan kita. Sebelumnya mungkin kita semua sudah pernah menulis ya, karena tulisan akademik merupakan salah satu kewajiban dari kita sebagai seorang akademisi gitu. Bentar. Tapi ada beberapa hal yang mengarah ke miskonsepsi ketika kita hendak memulai perjalanan tulisan kita. Kalau di sini disebutnya, you cannot write for academic journals until you have immersed yourself in the literature. Dan yang kedua, you cannot write for academic journal if you have not done any research. Ini sebenarnya miskonsepsi ya. Jadi sebelum memulai riset pun kita bisa merencanakan itu. Sebelum kita membaca banyak hal, kita juga bisa mulai melihat kira-kira apa yang perlu kita baca. Jadi kalau misalnya, aduh saya belum nulis di jurnal akademik karena saya belum pernah melakukan penelitian, itu sebaiknya pemikiran seperti itu dikurangi. Ini alasan-alasan kenapa kita perlu menulis publikasi di jurnal akademik. Ada yang berkaitan dengan peningkatan karir, kemudian mendapatkan pengakuan, dan mungkin kepuasan pribadi atau tantangan dan lain sebagainya. Dan yang sekarang ramai adalah untuk mengembangkan status dari institusi kita itu sendiri, karena dengan tuntutan dari Kemendikbud dengan peraturan-peraturan yang baru, riset menjadi satu hal yang penting dalam pengembangan universitas. Jadi mulai kapan kita harus menulis? Segera. Nah, tapi ada perbedaan antara penulis yang baru dengan penulis yang lama. Penulis yang baru biasanya mereka selalu punya sesuatu di dalam lokernya, di dalam kepalanya. Karena biasanya penulis yang baru itu punya idenya cukup banyak, hanya kadang-kadang mereka ragu untuk memulai, oh kira-kira bisa nggak ya ini jadi tulisan akademik gitu. Sebaiknya kalau sudah mulai punya ide seperti itu, bisa mulai dicatat dari sekarang. Oke, dan apa yang perlu dipikirkan ketika menulis? Saya mau menulis tentang apa? Penelitian saya, penelitian yang mana, apa saja yang melatar belakanginya. Kemudian tipe artikel saya nantinya seperti apa ya? Apakah akan menjadi sebuah ulasan kritis terhadap sesuatu fenomena, atau itu akan menjadi analisis terkini? Dan mau dimuat di mana? Di jurnal yang mempunyai impact factor yang tinggi, atau yang terindeks baik, atau di jurnal apa saja yang penting dimuat gitu. Tapi ini patut digarisbawahi juga bahwa dalam beberapa diskusi di akademisi Indonesia, peneliti-peneliti bidang sosial humaniora merasa pemilihan untuk
Scopus dengan impact factor tinggi itu menjadi tidak fair. Kenapa? Karena penghitungan impact factor antara tulisan-tulisan sosial humaniora dengan tulisan-tulisan hard science seperti teknologi dan lain sebagainya itu sangat berbeda. Jadi sulit sekali kita menemukan jurnal internasional bereputasi dengan impact factor tinggi untuk bidang sosial humaniora. Bahkan kalau saya boleh jujur, di Indonesia untuk bidang linguistik, jurnal yang terindeks Scopus bisa dihitung dengan jari. Yang saya tahu hanya 3 jurnal internasional terindeks Scopus bidang linguistik ya. Itu. Yang satu di UPI, International Journal of Applied Linguistics, satu di UI, Jurnal Wacana, dan satu lagi saya lupa, kalau saya tidak salah ada di Udayana. Oke, selanjutnya. Nah, biasanya penulis-penulis baru mengeluarkan atau lebih sering fokus terhadap sesuatu dan lebih mengerjakan sesuatu itu. Kalau di sini beberapa new writers errors itu biasanya mereka menulis terlalu banyak tentang masalah, berkecimpung di masalah saja, sementara yang lainnya agak ditinggalkan. Karena kalau kita lihat di beberapa jurnal itu ada porsinya. Misalnya pendahuluan itu isinya 15% dari total keseluruhan makalah gitu misalnya, atau pembahasan itu maksimal 30% dari total paper kita gitu. Itu di beberapa jurnal sudah ada penghitungan itu sebagai template atau guideline untuk para penulis. Nah, kadang-kadang juga kita overstating the problem and claiming too much for their solution. Terlalu mengklaim atas solusi dan terlalu menganggap bahwa oh ini masalah ini saya tidak bisa menemukan di tempat yang lain, jadi tulisan saya ada tulisan yang paling baru. Itu juga yang terlalu dianggap salah satu contoh yang terlalu overstating gitu. Dan cara mengkritik kajian-kajian lain juga itu bisa menjadi salah satu bumerang buat para penulis yang baru ya. Dan losing focus. Dan terkadang juga menempatkan terlalu banyak ide dalam satu artikel. Nah, sebenarnya ada hal yang bisa dilakukan untuk menghindari hal-hal itu. Ini kalau di sini disebut pre-peer review gitu. Kalau kita ada peer review, ketika sudah selesai papernya terus dibaca, ini ada pre-nya. Kalau peer review itu dilakukan oleh reviewer resmi dari jurnal itu sendiri, nah pre-peer review itu kita bisa buat semacam sistem antar kolega. Jadi kalau di Universitas Warmadewa misalnya ada satu orang yang pernah menulis di jurnal Scopus, nanti ada yang mau menulis di jurnal itu lagi, minta tolong dibacakan dulu kira-kira bagaimana isinya gitu. Jadi reviewernya itu bisa dari mentor, bisa dari senior colleague, bisa dari senior kita, atau seseorang yang sudah pernah menerbitkan di target jurnal itu, atau kolega dari departemen dan disiplin yang sama. Nah, feedback-nya juga bisa bermacam-macam. Bisa tentang jurnal itu seperti apa dan kira-kira editornya seperti apa sih. Kemudian guidance-nya bagaimana menulis yang baik tentang subjek itu. Kemudian informasi yang spesifik tentang apa yang lebih prefer untuk editorial itu, atau masukan tentang kontribusi paper kita apa sih untuk dunia akademik misalnya. Oke, jadi ada banyak hal yang bisa kita buat. Mungkin kalau
di beberapa kampus di luar negeri itu sudah mulai dibuat semacam writing club. Mulai dari menulis yang kecil-kecil dulu, kemudian berkembang. Biasanya sih setelah setahun paling tidak ada satu artikel yang muncul gitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya juga selain selain men-setting atau membuat lingkungannya itu memiliki sistem yang mendukung, kita juga perlu tahu bagaimana cara memilih target jurnal yang baik. Jadi kita perlu melakukan riset terhadap jurnal-jurnal itu. Jadi kita perlu menjadi scholars untuk jurnal itu sendiri. Jadi kita lihat, kalau kita misalnya mau menerbitkan di jurnal Language Documentation yang diterbitkan oleh Hawaii University of Manoa misalnya. Oke, berarti kita lihat dulu nih topik-topik apa yang biasanya ditulis di dalam jurnal itu. Bagaimana taunya? Kita mulai survei atau baca abstrak mereka tuh seperti apa. Bagaimana tulisan abstraknya, kemudian subjek permasalahan yang biasanya mereka angkat itu seperti apa gitu. Sebenarnya untuk linguistik Indonesia, menariknya adalah Indonesia ini kaya akan data, tapi kita masih sulit untuk membungkusnya atau mengemasnya dengan cara yang baik dalam paper-paper akademik itu. Nah, kita juga bisa mulai mengidentifikasi isu-isu yang dominan dan yang dari jurnal yang akan kita pilih sebagai target itu. Dengan kata lain, kita perlu memiliki pengetahuan yang up to date mengenai jurnal itu sendiri. Terutama sekarang kan ada yang disebut dengan jurnal predator, yang bayarnya mahal sekali dan semua bisa terbit di situ. Nah, itu kita perlu tahu jurnal predator itu yang mana aja gitu, agar kita tidak terjebak di sana. Nah, jurnal tuh ada 6 tipe sebenarnya. Ada yang populer, ada yang profesional, ada yang applied, ada yang akademik, ada yang multidisciplinary dan elektronik. Meskipun kadang campur-campur ya. Dan untuk jurnal linguistik Indonesia misalnya itu berangkat dari lembaga profesi, dari perkembangan lembaga profesi. Jadi bisa disebut sebagai jurnal yang profesional dan akademik di satu sisi. Tuh. Dan bisa meskipun bisa multidisiplin, tapi tetap ada kekhususan di jurnal itu. Nanti akan saya jelaskan apa kekhususannya. Kemudian kita juga perlu memperhatikan template dan author guideline dari setiap jurnal. Formatnya bagaimana, sistematika penulisannya bagaimana, tabel dan gambarnya bagaimana, kutipannya bagaimana itu diperlakukan, dan penulisan referensinya dengan apa. Ini masing-masing sebenarnya punya ciri khas sendiri. Untuk referensi, saya tidak tahu apakah sudah Bapak dan Ibu di Universitas Suarmadewa sudah cukup mengenal metode Zotero dan EndNote dalam penulisan referensi, karena ini sangat membantu. Kita tinggal memilih mau referensi apa, secara otomatis dia akan mengatur referensi yang kita inginkan. Dan referensinya juga sesuai dengan apa yang sudah kita citasi dalam badan paper akademik kita. Jadi kalau tidak citasi dalam badan paper akademik itu tidak akan muncul dalam referensi. Oke, kemudian beberapa tips untuk
aktivitas penulisan biasanya kuncinya pada tahap ini adalah dengan mulai mencoba menuliskan several different working titles for your article. Kira-kira artikel kita judulnya tentang apa sih? Atau untuk lebih sederhananya, artikel kita maunya tentang apa? Jadi misalnya kita mau nulis contoh, ya saya tahun 2016 menulis di Jurnal Wacana, dan saya menulis tentang causative construction, konstruksi kausatif dalam bahasa Oirata. Tapi saya tulis nih, konstruksi kausatif dalam bahasa Oirata misalnya. Terus kemudian saya cari kalimat kedua. Apa iya hanya konstruksi kausatif aja? Terus lantas mau apa lagi? Oh, kalau gitu perbandingan konstruksi kausatif bahasa Oirata. Oh, yang ketiga. Yang ketiganya apa ya? Perbandingan konstruksi kausatif antara bahasa Oirata dan bahasa apa. Kebetulan di dalam satu pulau itu ada bahasa Oirata dan bahasa Meher. Yang satu itu Papuan language, yang satu Austronesian language. Jadi saya tiba-tiba kepikiran, oke, saya harus membandingkan yang Papua bagaimana, yang Austronesian bagaimana dalam satu pulau itu. Nah, kemudian jadilah artikel gitu. Nah, tahap per tahap penulisan yang kecil-kecil itu biasanya bisa Ya, mohon maaf Pak Nasaruddin, kami sama sekali tidak mendengar suara Bapak. Barangkali ada gangguan. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, serta webinar. Ini karena ada gangguan internet barangkali. Bapak Nasaruddin? Oke. Bapak Ibu sekalian, mohon kesabarannya untuk menunggu Pak Nasaruddin karena masih ada gangguan teknis barangkali pada internet beliau. Halo? Oh, Halo. maaf. Berkali-kali ini. Mudah-mudahan setelah ganti Sudah. handphone ini. Mudah-mudahan silakan Pak Nasaruddin, silakan. Ya, Pak. Maaf ya. Nggak apa-apa Pak Nasaruddin, silakan. Oke. Kenapa kemudian menulis, saya kembali lagi, kenapa kemudian menulis judul ini menjadi penting? Ada argumen yang mengatakan bahwa titles of published paper also help to frame an academic's public identity. Jadi judul itu seperti memberikan semacam link atau benang merah antara penulisan jurnal itu dengan identitas penulis, bagaimana dia mengembangkan gagasannya. Dan memang judul itu adalah satu hal yang paling pertama dilihat sih sebenarnya. Bukan hanya untuk jurnal akademik ya. Untuk tulisan-tulisan di surat kabar pun seperti itu. Makanya kemudian muncul ada judul yang clickbait. Judulnya sangat bombastis tapi isinya biasa saja gitu, karena memang itu paling awal. Nah, apa yang sebaiknya tidak dilakukan? Invent your own referencing style. Sebaiknya jangan melakukan ini. Kemudian exceed the journal's word limits for articles. Jadi kita perlu lihat nih, berapa kata nih maksimal untuk jurnal ini. Setiap jurnal punya keharusan jumlah kata yang berbeda-beda. Okay, omit, abstract, or summary, autobiography, or other requested element. Jangan menghilangkan bagian-bagian yang memang diminta untuk ada dalam artikel itu. Dan submit
papernya dalam single space or double sided. Nah, kenapa single space? Karena biasanya jurnal itu menghitung dari karakter juga. Jadi ketika itu ada spasinya, maka jumlah karakternya pasti akan beda. Nah, kembali ke bagaimana kita menganalisis sebuah jurnal and for authors. Beberapa jurnal bahkan bisa mempublikasi isu-isu tertentu. Ini saya berikan contoh ya sebentar. Saya keluar dulu. Oh, nggak bisa keluar ya. Nah. Oke. Ini saya coba langsung lihat. Ini ada yang namanya Jurnal Wacana di Universitas Indonesia. Apa sudah terlihat? Halo? Oke. Sudah, Pak? Sudah. Oke, baik kalau begitu. Nah, bisa dilihat di sini, Jurnal Wacana ini adalah satu tipe jurnal yang berbeda dibanding yang lain karena jurnal ini muncul setiap edisi itu selalu berbeda tema. Misalnya, di volume 21 yang tahun 2020 kemarin, temanya itu tentang penerjemahan, The Art of Giving Meaning in Translation. Judul-judulnya ini, The Kiai's Voice and the Arabic Quran, Translation, Orality, and Print in Modern Java. Kalau kelihatan dari judulnya sudah cukup engaging ya, sudah cukup menarik gitu. Finding Meaning in Translation, Mother Tongues and Father's Culture, Late 19th Century Japanese Versification, dan lain sebagainya, Under the Shadow of Philology. Dan penulisnya juga lebih banyak penulis asing di sini. Gitu. Nah, ini contoh jurnal yang memang memiliki identitas seperti itu. Kalau kita lihat di terbitan yang lain, ini yang di volume 21 misalnya, volume 21 nomor 1 dan nomor 2 ini tentang cerita Panji. Kemudian yang di 2019, ini fokus tentang masyarakat dan sejarah dari orang-orang di Maluku Utara, di Maluku Tengah dan Maluku bagian selatan dan lain sebagainya. Setiap tahun selalu berubah. Nah, jurnal seperti ini itu bisa jadi pertimbangan untuk diajak kerjasama Bapak dan Ibu. Kenapa? Misalnya begini, kalau Bapak dan Ibu mau membuat satu seminar internasional dengan topik tertentu dan tulisannya bingung mau diterbitkan di mana nanti kalau memang ada paper-paper yang menarik, gitu. Bisa mengirimkan surat ke editorial team di jurnal ini. Kebetulan jurnal ini sudah Scopus dan bisa mengajak kerjasama. Bisa nggak kalau dibuatkan edisi tentang topik ini? Nah, itu nanti akan dipertimbangkan. Meskipun kadang bisa antri sampai berapa tahun gitu, tapi paling tidak itu bisa jadi salah satu cara mencoba. Nah, tapi untuk membuat seperti itu berarti beberapa hal yang perlu dilakukan adalah mencoba mengajak editor yang memang sudah mumpuni gitu. Kalau punya network yang baik, kita bisa coba ajak beberapa peneliti dari beberapa peneliti asing dan bersama dengan peneliti dari pihak kampus kita sendiri. Karena ini yang kemudian dilakukan oleh UI, kemudian oleh UPI,
dan beberapa kampus-kampus lain. Nah, ini Indonesian Journal of Applied Linguistics. Ini sudah Q2, Scopus. Mungkin satu-satunya jurnal Q2 yang linguistik di Indonesia. Nah, kalau dilihat di sini, ada bagian tentang author guideline. Jumlah katanya misalnya di sini ada pembatasan antara 5.000 sampai 7.000 kata. Oke. 14 sampai 17 halaman. Single space dan lain sebagainya. Nah, ini hal kecil seperti ini sebenarnya yang perlu kita perhatikan. Kalau kita sudah menyesuaikan dengan ini, baru kita fokus ke isinya nanti. Atau kita bisa mulai dari fokus isi baru ke sini. Bisa bersamaan. Tapi kalau dilihat di sini misalnya introduction, isinya apa saja. Ini sudah cukup jelas dibahas di sini. Dan dari seluruh artikel, introduction itu tidak boleh lebih dari 20%. 15-20%. Nah, itu berarti kan kita harus tahu persentasenya itu seperti apa, dan kita harus bisa tepat untuk menyusun artikel seperti itu. Kemudian bagian metodologi, ini 10-15% dari total artikel. Kemudian finding and discussion-nya 40-60%. Okay. Dan tabelnya juga diatur. Nah, ini juga penting. Sumber yang digunakan 80% harus sumber yang terbitan 5 tahun terakhir. Jadi misalnya kalau kita mengutip dari 10 artikel, misalnya, terus kemudian kita tulis di bagian referensi, dari 10 artikel itu, 8 artikel harus terbit dalam 5 tahun terakhir. Tidak boleh terbitnya 10 tahun terakhir misalnya. Tapi dari 10 itu hanya boleh 2 yang terbitan buku agak lama. Gitu. Jadi hal seperti ini juga perlu diperhatikan, karena biasanya jurnal yang semakin dia bereputasi, semakin detail yang diminta. Oke. Selanjutnya, nah biasanya beberapa, ini tadi sudah. Nah, beberapa alasan penolakan yang umum biasanya adalah tidak masuk dalam cakupan jurnal tersebut, atau kurang kritis, hanya berupa literatur review. Jadi, analisisnya tidak kelihatan. Kemudian, keterbaruan atau novelty dan signifikansinya lemah. Dan yang keempat, biasanya keterbacaan yang rendah. Itu kendala bahasa biasanya. Atau diskusi yang tidak seimbang, terlalu banyak tabel, dan lain sebagainya. Deskripsi yang kurang mumpuni, itu juga bisa menjadi salah satu alasan untuk penolakan itu sendiri. Dan tidak ada ulasan tentang teori yang terlibat dalam kajian tersebut. Itu juga bisa menjadi alasan penolakan. Serta referensi yang terlalu sedikit sehingga dianggap kurang mewakili. Nah, jadi penting untuk kita membuat semacam checklist sebelum kita mengumpulkan artikel kita. Jadi kita lihat nih, setelah kita selesai nulis, kita baca lagi, kira-kira topiknya ada irrelevant topik atau topik yang local interest only, tidak di sini gitu. Kemudian apakah ada sesuatu yang baru atau tidak? Ada argumentasi yang nggak jelas atau misleading atau tidak gitu. Kita perlu buat semacam checklist dulu. Paling tidak dari situ kita bisa lihat bahwa oke, kalau begitu ini bisa ya dilakukan, karena ternyata dari checklist ini sepertinya sih
memenuhi syarat gitu. Nah, kalau yang ini semua memenuhi syarat dan tidak bermasalah di checklist ini, biasanya diterima, tapi mungkin dengan revisi kalau misalnya yang bermasalah hanya bahasanya atau ada kekurangan sedikit gitu. Jadi minor revision biasanya. Jadi kita perlu juga melihat apakah metodologinya lemah atau hasilnya lemah, atau ini juga yang biasa penting nih, topik, objektif, dan konklusi tidak berhubungan. Oke, dan apakah teks yang kita sampaikan itu tidak jelas atau tidak fokus atau tidak koheren. Oke, ini juga satu hal yang penting untuk kita cek sebelum kita mengumpulkan artikel yang kita buat. Nah, ini ada beberapa panduan pengiriman naskah di OJS untuk penulis. Bisa lihat di tautan ini. Kemudian cara mengolah data di Mendeley, ada di YouTube, dan ada webinarnya juga tentang Mendeley di YouTube, mungkin bisa dilihat nanti. Nah, ini Jurnal Linguistik Indonesia, sekarang sudah tingkat 2, H-index-nya 10, dan citasinya sudah cukup tinggi, sudah 289 citasi. Jadi untuk jurnal nasional ini sudah baik ya. Nah, ke depan rencananya kami akan meningkatkan statusnya menjadi jurnal internasional. Sekarang kami masih menerima artikel berbahasa Indonesia, tapi ke depan mulai ada pengurangan sedikit-sedikit. Nah, ini jurnal yang dikelola oleh MLI. Dan tapi untuk masuk ke jurnal ini, ada hal yang perlu diingat bahwa jurnal ini bukan untuk kajian tentang linguistik bidang pengajaran. Karena untuk pengajaran ada jurnal yang lain. Kemudian jurnal ini juga bukan untuk linguistik bahasa asing. Jadi khusus untuk linguistik bahasa Indonesia dan bahasa-bahasa daerah di Indonesia. Nah, jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu membuat artikel tentang pengajaran bahasa Inggris kemudian dikirim ke jurnal ini, tentu sudah pasti akan ditolak gitu, karena tidak sesuai dengan cakupan jurnalnya. Nah, ini ada jurnal juga dari BINUS, Universitas Bina Nusantara. Kebetulan saya jadi reviewer di sini. Ini jurnal internasional, tapi belum Sinta 1, masih Sinta 2. Nah, di sini lebih umum. Untuk pendidikan bisa masuk, untuk applied linguistik bisa masuk, untuk bahasa-bahasa asing bisa masuk di sini. Ini, nah, Balai Bahasa biasanya punya jurnal-jurnalnya masing-masing. Ini yang di Bangka Belitung. Kebetulan saya juga jadi reviewer di sini. Nah, tapi ini sekarang masih Sinta 3. Dan biasanya untuk Balai Bahasa dan Badan Bahasa jurnalnya jurnal nasional semua. Jurnal Ranah ini juga Sinta 2 dan cukup bagus dan mumpuni untuk bidang kajian bahasa. Mohon izin Bapak Nasaruddin, ya, waktunya masih 5 menit tersisa. Ya, oke. Ini sudah hampir habis nih, Pak. Iya. Dan ini contoh-contoh jurnal lain. Dan yang terakhir, kita juga perlu tahu topik-topik apa yang sedang naik daun sekarang. Tuh. Jadi, terutama untuk penelitian dan misalnya kalau butuh funding riset ke dikti dan lain sebagainya, sangat disayangkan bahwa penelitian tentang linguistik murni itu dengan sangat menyesal masih belum laku di Kemenristek Dikti, karena mereka lebih cenderung
mencari penelitian-penelitian yang lebih multidisiplin. Nah, beberapa bidang multidisiplin dari linguistik yang bisa kita masuki itu kita bisa masuki ke linguistik korpus, linguistik forensik yang berkaitan dengan bagaimana memecahkan satu masalah hukum dari sudut pandang linguistik. Kemudian ada tentang dokumentasi bahasa, dan ini yang sedang naik daun juga, lanskap linguistik. Prof. Ketut Artawo juga sekarang sedang mengangkat kajian ini di Udayana. Kemudian yang masih tetap dipakai semiotik dan semantik kognitif ini masih menjadi topik yang hangat. Oke. Ya, itu saja. Jadi kalau Bapak dan Ibu mau menulis artikel dan mau mengirim ke Jurnal Linguistik Indonesia, kami tunggu artikelnya. Jurnal Linguistik Indonesia itu terbit 2 kali dalam setahun, bulan Februari dan bulan Agustus. Gitu. Untuk sementara sekian dulu Pak dari saya, mungkin ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan. Terima kasih Pak Nasaruddin yang mempresentasikan presentasinya tentang strategi dan trik-trik penulisan jurnal Scopus. Luar biasa Pak Nasaruddin. Tadi kalau tidak salah saya tangkap bahwa sudah dipaparkan secara tuntas tentang tujuan daripada menulis. Jadi untuk apa menulis, kapan mulai supaya bisa kita supaya kita mau menulis. Kemudian juga disinggung tentang writer's errors dalam proses penulisan jurnal, kemudian kendala, kemudian tentang bagaimana panduan yang harus diikuti dan lain sebagainya. Jadi sudah luar biasa dan tentunya pasti akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Bapak Ibu sekalian, tentunya dalam proses ini, dalam proses kita mendengarkan pemaparan dari Bapak Nasaruddin, tentunya barangkali ada hal-hal yang mau ditanyakan, dan untuk itu diskusi ini akan saya pandu langsung selama 20 menit. Jadi Bapak Ibu sekalian peserta webinar, kami tawarkan waktu 20 menit untuk sesi diskusi. Kami persilakan, kami undang pertanyaan dari Bapak Ibu. Permisi Bapak Sujaya. Ya, dengan siapa? Silakan di sini. Oh, Bu Susini, nggih. Silakan Bu Susini tanyakan langsung kepada Bapak Nasaruddin. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Nasaruddin. Selamat pagi Bu. Berbahagia sekali saya bisa mendengarkan pemaparan Bapak tadi. Perkenalkan, saya Susini. Saya langsung saja. Selama ini saya belum pernah tembus di jurnal Scopus, Pak. Jadi meskipun demikian, saya mempunyai pengalaman sedikit menulis di jurnal internasional, tetapi tidak Scopus seperti saya sempat menulis di Journal Theory and Practice of Language Studies, kemudian Journal of Language Teaching and Research, kemudian pernah juga menulis di International Journal of Psychosocial Rehabilitation. Semuanya masih merupakan jurnal internasional biasa, tidak bereputasi. Keinginan saya nanti adalah tentu saja biar bisa menulis di jurnal yang berskala Scopus. Yang menjadi pertanyaan saya, haruskah data yang besar yang dibutuhkan untuk bisa lolos di jurnal Scopus? Kemudian yang kedua, pada point discussion tentu saja kita harus membandingkan tulisan kita dengan penelitian lain. Nah, berapa citasi yang harus kita
buat pada discussion, membandingkan dengan paling tidak berapa penelitian orang lain yang harus kita bandingkan. Yang terakhir, apakah pengalaman sebagai penulis menjadi pertimbangan lolos tidaknya jurnal kita di Scopus? Terima kasih Pak Nazar. Ya, Pak, ini saya langsung jawab atau gimana? Oke, siap. Kalau gitu, pertanyaannya menarik nih Bu. Ini sebenarnya cukup apa ya? Ada yang cukup dilematis juga sebenarnya. Haruskah data yang besar itu tidak harus, tapi yang harus itu adalah ketuntasan dari risetnya. Analisisnya muncul dan kelihatan hasilnya. Karena seberapa banyak data itu tergantung dari jenis penelitian apa yang kita lakukan, kalau menurut saya. Misalnya, saya ambil contoh begini, saya menulis tentang tradisi lisan. Saya pernah membuat tulisan tentang tradisi lisan di daerah Maluku. Nah, data yang saya pakai hanya 2 ritual. Gitu. Data yang saya pakai hanya 2 ritual. Tapi cara mengkajinya bisa berbeda. Sudut pandang pengkajiannya bisa kita pakai. Jadi misalnya dari setiap ritual, kalau kemarin tuh saya fokus ke semiotik. Nah, setiap ritual itu punya arti apa. Nah, saya bahas karena saya linguis, jadi saya ambil kata per kata dari bahasa daerah itu, kemudian saya angkat secara semiotik maknanya seperti apa, dan buat masyarakat itu pandangannya seperti apa gitu. Jadi data bisa sedikit, tapi pembahasan bisa banyak, tapi bukan tanpa dasar gitu, Bu. Nah, di sini peran sitasi di pertanyaan Ibu yang kedua menjadi penting. Jadi seberapa pada poin diskusi, seberapa banyak sih sitasi yang dianggap representatif untuk sebuah artikel gitu. Itu juga kembali bergantung pada apa yang sedang ditulis sekarang gitu. Jadi misalnya kalau kita sekarang sedang menulis tentang saya baca tulisan Pak Wayan Arka tentang dokumentasi bahasa misalnya. Nah, pasti di dalamnya ada sitasi tentang dokumentasi bahasa juga, dan tentu yang relevan gitu. Dan mungkin 5 masih dianggap kurang ya, karena untuk meyakinkan editor itu butuh lebih dari itu biasanya. Saya pernah mereview satu artikel ditulis oleh orang Iran kalau nggak salah dulu. Sitasinya banyak, Bu. Di dalam itu dia menggunakan kurang lebih satu artikel itu dia ada 25 kutipan, 25 referensi. Di dalam daftar pustakanya ada 25 referensi. Tapi kekurangan dia adalah dari 25 referensi itu, 18 referensi itu tulisan dia sendiri. Gitu. Nah, itu juga dianggap tidak representatif gitu. Kenapa? Karena cakupannya kurang luas gitu. Kalau dia hanya mengutip dirinya sendiri, bagaimana dengan pendapat orang lain gitu? Apakah sejalan sama dia? Nah, editor atau reviewer jadi nggak bisa melihat hasil itu gitu. Gitu, Bu. Jadi itu semua jadi relatif gitu. Kemudian apakah yang ketiga, pengalaman sebagai penulis itu jadi pertimbangan? Saya rasa jurnal akademik itu berbeda dengan kita ngirim ke surat kabar ya misalnya.
biasanya ini jadi nomor sekian gitu. Jadi bukan hal yang utama. Iya. Dia pernah menulis atau tidak segala macam. Yang penting kejelasan dari isinya. Tapi mungkin berbeda halnya kalau misalnya Chomsky menulis artikel gitu. Nah, itu otomatis pasti akan diterbitkan gitu. Karena secara tidak langsung Chomsky sudah membuat nama yang cukup panjang gitu, yang dan sudah sangat terkenal di dunia linguistik. Tapi kalau kita misalnya baru menulis 5 artikel, 6 artikel itu tidak jadi jaminan juga untuk kemudian serta-merta langsung diterima gitu. Tuh. Jadi itu Bu, mungkin semoga Terima kasih bisa. Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Semoga ada semangat buat saya untuk menulis. Semangat Ibu. Terima kasih Pak Bapak. ya Bu Sisi, sudah ya? Sudah Pak. Terima kasih Bapak Sujaya. Penanya yang lain barangkali disilakan. Pak Budiarte mau bertanya? Ada satu pertanyaan. Oh, oke, silakan langsung ditanyakan kepada Pak Nasaruddin. Pak Moderator atas waktunya. Jadi perkenalkan, nama saya Budi, Pak Nasaruddin. Dalam hal ini karena kami juga beberapa hari yang lalu ada sebuah artikel yang terkait dengan jumlah publikasi Indonesia nomor 2 kalau tidak salah yang masuk di jurnal Predator. Nah, kami sering sekali dalam artian mungkin dikibuli ya, bahasanya begitu ya, dikibuli ya, artinya dikibuli, ngakunya seperti, artinya jurnal itu kan seperti berjualan lah, kalau saya bisa katakan seperti itu. Nah, mungkin ke depan kami selaku, nah kalau kami ingin publikasi, hal-hal apa yang paling signifikan yang harus kami perhatikan ketika kami ingin melakukan publikasi? Kami kan mungkin punya keterbatasan sampai masuk ke dalam dapur dari jurnal itu, hal-hal pokok apa saja mungkin yang perlu kita lihat sehingga kita tahu ini pasti jurnal Predator nih gitu. Pak Nasaruddin. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih Pak Nasaruddin. Oke. Baik Pak. Nah, langsung aja. Pertanyaan menarik. Karena memang banyak, dan bukan cuma dari kampus-kampus yang di daerah, tapi di UI pun ada yang jadi korban jurnal Predator gitu. Karena mereka semakin lama semakin pintar jurnal-jurnal itu untuk mencari mangsa ya. Ya, betul. Tapi ada satu hal yang menurut saya bisa kita lihat. Nah, tadi di tayangan saya menyatakan bahwa jurnal itu biasanya ada penggeraknya. Entah lembaga profesi, entah universitas, atau institusi seperti Badan Bahasa, LIPI, dan sebagainya. Ini dulu yang kemudian jadi catatan kita untuk melihat jurnal. Siapa sih yang mengelola jurnal ini? Tuh. Selain siapa yang mengelola, terus kemudian kita lihat harga publikasinya berapa. Karena biasanya jurnal Predator ini bisa sampai 1.000 US dollar lah, atau 2.000 US dollar. Itu kan mahal sekali ya untuk satu jurnal gitu. Jadi dua pertimbangan ini bisa jadi salah satu pegangan awal untuk kita mencurigai ini Predator atau bukan. Nah, yang ketiga itu biasanya jurnal Predator itu palu gada. Apa lo mau, gua ada. Gitu. Artinya gado-gado ya Pak. Dia tidak spesifik pada satu bidang ilmu tertentu Pak biasanya. Jadi ilmu sosial tuh semua digabung semua. Jadi mau linguistik, mau apa segala macam. Bahkan kadang teknologi juga ada di situ gitu. Gitu. Atau malah kadang-kadang saya kan dia berperan sebagai I.O. untuk konferensi di Singapura. Tapi saya lihat kok background-nya berbeda gitu. Jadi ini apa ini gitu. Nah, biasanya itu lebih banyak kalau lokasi-lokasinya itu di India, Iran. Nah, itu dipastikan dulu kalau dapat jurnal yang di daerah-daerah situ. Tuh. Jadi itu Pak mungkin yang bisa saya share untuk. Boleh lanjut satu lagi Pak Nasaruddin. Boleh silakan Pak.
ada beberapa yang saya lihat, kalau mohon maaf Pak Nasaruddin. Jadi ada beberapa jurnal yang mengatakan multidisciplinary. Tetapi ketika diperiksa, ini terkaitan dengan angka kredit Pak Nasaruddin. Ketika diperiksa dinyatakan tidak padahal itu artinya multidisiplin, tapi tidak bisa dipakai jurnal itu untuk RITEM menilai itu tidak bisa dipakai. Nah, bagaimana kita melihat apakah ada mungkin skopnya kalau mereka mengatakan social science begitu. Apakah ada lebih detail bagaimana kita melihat cakupan lebih spesifik dari social science? Itu maksud saya. Bagaimana kita melihat? Nah, biasanya sebenarnya Pak kalau untuk mengecek itu kita ceknya di satu web namanya Skimago, Pak. Jadi Bapak tinggal ketik aja nama jurnalnya, dia akan keluar itu data tentang jurnal itu. Itu sudah masuk indeks mana aja, dan sudah terbit dari kapan, dan bidangnya apa. Nah, ketika di Skimago itu terlihat baik-baik saja, itu sudah bisa jadi pegangan Bapak untuk Bapak berikan ke laporan dikti nantinya. Karena dikti pun pakainya Skimago kok, Pak. Saya ketik deh ya sebentar. Oke, sudah Pak Budi, ya. Pak Budi puas. Barangkali di sini hadir, saya lihat hadir Pak Prof. Aron. Barangkali ada yang mau disampaikan, Prof. Aron, senior kita. Prof. Prof. Aron. Selamat siang. Selamat pagi Prof. Aron. Silakan. Barangkali ingin berkomentar atau bertanya. Ya, saya cuma berterima kasih karena Pak Nasaruddin sudah berbagi untuk teman-teman muda ya. Kami orang tua ini ikut-ikut saja meramaikan dari belakang saja Pak. Cuma sekadar saran barangkali Pak ya. Halo? Halo? Bisa dengar? Silakan didengar. Prof, sudah dengar. Ya, sekedar saran saja. Dari yang mendasar sekali menurut saya adalah bahwa karena orang menulis itu tidak bisa lepas dari kebiasaan membaca juga. Membaca karya-karya bermutu di bidangnya itu atau yang diminatinya itu menjadi kunci dulu. Maksudnya bersistem sekali ya. Harus sering membaca dulu itu supaya kita terangsang untuk menekuni bidang kita. Yang kedua, menurut saya sebuah jurnal yang bermutu isinya itu sangat tergantung pada mutu penelitian kita, betapapun kecilnya skop penelitian kita. Karena itu sekadar saran teman-teman dari rangsangan berbagi hari ini dari Pak Nasaruddin itu mungkin sekali lagi sekedar saran, biasakan membaca dulu hampir setiap hari dulu tentang topik-topik yang memang sebenarnya bidang kita tekuni itu, supaya karena tidak bisa orang menulis tidak membaca itu. Orang membaca biasa gatal menulis itu secara alamiah saja itu. Membaca yang bermutu tentunya itu. Lalu yang kedua sekali lagi pemutahiran pengetahuan itu penting, tetapi kalau saya boleh sarankan lagi harus berani berpikir konseptual. Lepas teks dan konteksnya, lepas teks dulu. Karena kadang-kadang, maaf dokter muda, saya minta maaf, kadang-kadang textbook thinking terlalu lama gitu. Terlalu kaku dengan apa sudah dia punya. Sehingga kurang kontekstual, satu, kurang juga interdisciplinary itu tadi barangkali. Jadi ini penting sekali wawasan aplikasi ilmu itu untuk melihat konteks persoalan untuk kita angkat. Karena kalau saya ikuti selama saya aktif dulu, jurnal-jurnal itu kuncinya selain judul yang memang harus bagus, tadi Pak sudah bagus berikan secara bagus sekali, tapi judul atau tajuk itu juga kiat-kiat khusus itu menghasilkan judul itu tidak mudah. Tentu ini kalau istilah filsafat bahasanya itu permainan bahasa ya, kreasi dan permainan bahasa supaya tertarik gitu. Nah, dia kan abstraksi dari sebuah realitas karya ilmiah kita terhadap kenyataan.
Saya kira itu saja, maaf. Ini sekedar masukan teman-teman. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Aaron, masukannya sangat luar biasa, sangat strategis. Sekali lagi terima kasih saya ucapkan. Bapak Ibu sekalian, masih ada waktu, kami sediakan lagi 3 menit. Masih ada yang mau ditanyakan? Atau saya langsung Pak Nasaruddin ya sedikit bertanya. Tadi menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Aaron itu tentang bahasanya, tentang bahasanya itu bagaimana triknya. Tentunya kan bahasanya harus berbahasa Inggris kan internasional. Tapi adakah trik-trik dalam hal menyampaikan itu dari segi bahasa? Karena biasanya kalau ditolak itu kan bahasanya itu disalahkan. Jadi trik-triknya untuk mengantisipasi itu bagaimana kira-kira? Ya. Ya, terima kasih banyak Prof. Aaron dan Pak Nyoman juga. Saya setuju sekali Pak bahwa memang kita harus kembali ke basic kadang-kadang. Kita harus bisa keluar dari konteks, dan saya sepakat dengan tadi interdisiplin menjadi kunci. Karena itu yang kemudian diangkat oleh Dikti sekarang, terutama untuk pemberian funding riset gitu. Dan berkaitan dengan tadi kendala bahasa ya, saya sendiri mengakui, saya pribadi mengalami kesulitan kadang-kadang. Kenapa? Karena saya S1 bahasa Indonesia gitu, S2-nya bahasa Korea, dan saya tulis tesis pun dalam bahasa Korea gitu. Kemudian sekarang S3 saya harus pindah ke bahasa Inggris lagi, dan itu sulit gitu. Tapi sekarang ada banyak tools atau alat atau fasilitas yang bisa kita pakai. Kita jangan sungkan-sungkan misalnya untuk mencoba mulai pelangganan Grammarly misalnya, dari hal yang paling sederhana saja untuk membantu kita mencari pemilihan kata yang tepat apa sih, karena toh kita tetap bukan native speaker bahasa Inggris gitu. Kadang memilih antara explain dengan to elaborate misalnya, itu dua hal yang berbeda, tapi mungkin dengan menggunakan elaborate itu nilainya lebih tinggi dibanding to explain gitu. Jadi pemilihan kata seperti itu juga menjadi penting kemudian. Nah, kadang ada tools-tools yang bisa membantu kita untuk melihat thesaurus seperti itu, sinonim dan lain sebagainya. Nah, penggunaan thesaurus dan kamus itu juga menjadi penting. Kita juga harus bersahabat sama thesaurus. Dan kalau memang kita mentok, jangan sungkan-sungkan mencari bantuan dari penutur asli. Dan membangun jaringan juga menurut saya baik untuk bisa saling membantu. Kalau di Belanda itu saya biasanya pakai cara tukeran, Pak. Biasanya teman saya meneliti tentang tentang Indonesia, saya bantu data, tapi kamu bantu saya editin bahasanya ya gitu, editin bahasa artikel saya. Nah itu kita cari cara supaya bisa saling menguntungkan satu sama lain gitu. Dan juga selain bisa saling bantu, juga bisa mengembangkan networking ke depannya. Jadi itu Pak mungkin salah satu tips yang bisa dipakai. Terima kasih Pak Nasaruddin. Memang kendala bahasa itu sangat bumerang bagi kita, dan pernah pengalaman saya kebetulan pernah menulis sesuatu, kemudian saya tanyakan kepada native speaker dari teman dari Inggris yang kebetulan juga akademisi. Ya, dia bilang sudah oke, tapi ketika kita tanyakan kepada teman Indonesia justru disalahkan sekali. Jadi itu kadang-kadang ya itulah seperti Pak Nasaruddin bilang tadi, memang kita bukan native speaker Pak ya. Terima kasih Pak Nasaruddin. Ini ada Bu Gung Dian dari bisik-bisik, mohon nanya lagi satu saja. Oh boleh, Pak Nasaruddin. Baik. Silakan Bu Gung Dian.
Ya baik, terima kasih Bapak Moderator. Selamat pagi Bapak Nasaruddin. Terima kasih atas sharing ilmunya hari ini. Baik Bapak, ada suatu hal yang ingin saya tanyakan terkait dengan jurnal Saimago. Ya, jadi apakah jurnal yang masih dalam list Saimago itu selalu jurnal yang bereputasi nih Bapak? Karena pernah saya publikasi di jurnal yang masih dalam list di Saimago, tapi setelah ditelusuri kembali jurnal tersebut sudah exclude dalam Saimago, tetapi listnya masih ada dalam Saimago tersebut. Bagaimana nih Bapak? Terima kasih. Nah, jadi sebenarnya Skimago itu berbeda dengan pengindeks ya. Skimago itu hanya berfungsi sebagai mesin pencari jurnal, gitu. Nah, tetap untuk mengecek apakah jurnal itu masih terindeks di satu pengindeks tertentu, kita harus kembali ke pengindeksnya sendiri. Gitu. Jadi misalnya ini sekarang saya baru dapat list bahwa sudah ada beberapa ratus jurnal di Scopus yang sudah tidak masuk dalam list Scopus lagi, yang sudah discontinue dari Scopus gitu. Nah itu menurut saya. Tapi listnya masih ada di Saimago. Tapi di Skimago masih ada, nah. Berarti kalau di Skimago masih ada, tapi di Scopus tidak ada, yang kita percaya adalah Scopusnya gitu. Kalau seperti itu. Jadi itu kita harus coba cross check bolak-balik untuk itu sih, Bu, supaya lebih pasti. Sebentar saya kirim listnya. Ini bisa dicek listnya nanti. Oke, saya sudah kirim listnya di chat. Mungkin bisa diunduh dari sana nanti. Oke, ini beberapa jurnal yang sudah discontinue dari Scopus ya Bapak Ibu. Jadi mungkin bisa jadi data awal saja untuk dicek kira-kira jurnal. Kalau ada jurnal yang Bapak Ibu tuju mau cek ke situ. Tapi ada juga jurnal yang menurut saya jurnal ini sangat bereputasi di bidang linguistik ya terutama, tapi tidak masuk Scopus. Karena Scopus itu kan lebih banyak untuk bidang sains ya sebenarnya. Bahkan jurnalnya KITLV yang BKI itu, jurnal itu sudah ada dari abad ke-19. Dari abad ke-18 malah jurnal itu sudah ada. Artinya sudah tua kan jurnalnya. Tapi itu tidak masuk, baru masuk Scopus 2 tahun yang lalu. Gitu. Terus ada jurnal lagi, jurnal Nusa. Sekarang dikelola oleh Tokyo University of Foreign Studies. Ini cukup bereputasi jurnalnya. Untuk bidang linguistik, banyak nama-nama besar linguis Indonesia menulis di sini dulu, seperti Pak Wim Stockhoff, kemudian Sandro Adelar, dan lain sebagainya. Itu menulis di situ, tapi dia tidak masuk Scopus. Nah, dan kalau nggak salah peraturan Kemenristek Dikti juga sudah mulai tidak dispesifikkan harus ke Scopus, tapi jurnal internasional bereputasi. Jadi mungkin itu bisa jadi pertimbangan untuk jurnal internasional. Jadi begitu Ibu. Mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih Pak Nasaruddin. Tentunya masih banyak yang bisa kita diskusikan, namun karena waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang 10 menit, jadi acara memang harus berakhir. Sebelum kami akhiri, tentunya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Nasaruddin dan Ibu Katerina
Jadi Bapak Nasaruddin sudah memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi kami. Tadi saya sambil memandu Bapak, saya chat sama Prof. Artawe, karena kami sering chatting sama Prof. Artawe. Beliau adalah dosen saya waktu S3 dan sekaligus teman saya SMA. Teman saya SMA juga. Jadi teman SMA jadi dosen saya. Gitu. Iya, Ya, saya bertemu beliau di beberapa konferensi di Belanda juga pernah bertemu dengan beliau juga. Iya. Tadi saya chat tapi belum dibalas. Terima kasih sekali lagi Pak Nasaruddin. Tentunya ini sangat berharga bagi kami dan dalam proses memandu ini tentunya saya minta maaf apabila ada hal-hal yang tidak berkenan. Bapak Ibu sekalian, mengingat waktu sudah jadwal yang sudah berakhir, maka saya kebetulan ditugasi oleh Ibu Kaprodi, Ibu Dr. Mirsa untuk menutup acara ini. Bapak Ibu sekalian, dengan ucapan terima kasih Om Santi, saya tutup acara ini secara resmi. Mohon maaf bila ada hal yang tidak berkenan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih semuanya. Baik Bapak Ibu, sebelum berakhir harap menghidupkan kamera videonya karena kita akan melakukan sesi foto bersama. Ini panitia? Oke, Ibu, saya akan ambil screenshot. Ditahan 1, 2, 3. Oke. Sekali lagi. Tahan 1, 2. Tahan. Oke. Thank you. Baiklah Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikianlah acara pelantikan Masyarakat Linguistik Indonesia Cabang Universitas Warmadewa dan juga webinar dengan tema Trik dan Strategi Tembus Jurnal Scopus pada hari ini Selasa 16 Februari 2021. Atas nama panitia kami mohon maaf apabila ada suatu hal yang tidak berkenan di hati. Selamat siang dan sampai jumpa di webinar berikutnya.